Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Di tengah, sebelah kiri, sebelah kanan. Tidak ada. Baik, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Dan kita sambung atau pembacaan berikutnya dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Roma 12 ayat 11. Kita masih tetap menggumuli pesan Tuhan untuk 2013. Kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sesuai dengan pesan Tuhan bagi kita untuk 2013 ini kepada jemaat Tuhan GPPS Palu, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari belajar, merenungkan, menggumuli pesan Tuhan dari Roma 12 ayat 11 ini. Dan malam hari ini kita diperhadapkan dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu adalah pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Itu ketetapan Tuhan. Jadi sepanjang perjalanan yang kita jalani 2013, Tuhan menetapkan bagi kita adalah pribadi yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, sejarah mencatat orang-orang atau beberapa orang tertentu yang berusaha dengan segala macam cara mengalahkan dunia, menguasai dunia. Kita tentu kenal orang-orang tersebut yang tercatat di dalam sejarah. Tetapi kalau kita cermati, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mengalahkan, apalagi menguasai dunia ini. Tidak ada. Siapapun dia. Hanya akan terjadi pada akhir zaman. Ketika dunia sudah semakin terpuruk dalam hal ekonomi dan dalam hal segala-gala masalah-masalah global, disitulah setiap pemimpin negara
akan dengan rela menyerahkan dirinya atau keadaan yang sulit itu untuk diatasi oleh seseorang yang akan muncul sebagai penguasa dunia, yaitulah Antikris. Itu sejarah dunia pada akhirnya nanti. Tetapi dari dahulu sampai saat ini, sekalipun ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk menguasai dan mengalahkan dunia, tidak ada yang pernah hasil. Ada berbagai macam cara mereka lakukan. Ada dengan cara kapital, ada dengan cara perang, memerangi kerajaan-kerajaan tetangga, negara-negara tetangga, kemudian makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan makin jauh. Bahkan muncullah, dan kita pun kenal, bukan hanya perang lokal, perang antar negara, kemudian disebut perang dunia. Baik perang dunia pertama, baik perang dunia kedua. Kenapa namanya perang dunia? Kita sudah dapat nangkap istilah tersebut. Tetapi adakah baik perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan seterusnya sampai saat ini, yang kita temukan orang tertentu atau oknum, seorang oknum yang berhasil untuk mengalahkan dan menguasai dunia? Tidak ada. Karena kita tahu apa yang menjadi kisah akhir daripada orang-orang yang berambisi, yang kemudian dengan ambisius segala macam cara dia lakukan untuk mencapai terwujudnya ambisinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah maka kita menemukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari, kenapa pribadi-pribadi yang berusaha untuk menguasai dunia dan mengalahkan dunia ini pada akhirnya gagal? Sebab mereka mempunyai konsep sendiri untuk suatu pemahaman apa itu mengalahkan dunia dan menguasai dunia ini. Dan karena pemahaman itu yang mereka miliki, sehingga mereka juga melakukan berbagai cara. Ada yang dengan kekuatan kapital, ada yang dengan kekuatan fisik, senjata, dan lain sebagainya untuk mengalahkan negara-negara sekitarnya dan seluruh dunia ini. Itu pemahaman mereka. Dan mereka tidak dapat memahami apa yang firman Allah katakan dalam arti yang sebenarnya mengalahkan dunia ini. Saudara, kalau kita mau cermati hidup kita dan kita tidak berhati-hati, pemahaman kita keliru, konsep hidup kita juga keliru, gaya hidup kita akan sesuai dengan konsep hidup kita yang kemudian menjadi filosofi kita yang kita jalani setiap hari, termasuk dalam konteks mengalahkan dunia ini. Tanpa kita sadari kita terlibat dan terseret, tanpa kita sadari terbawa arus, persis seperti pribadi-pribadi di dunia sekuler yang ambisi dan ambisius itu untuk menguasai dan mengalahkan dunia. Baik, kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Manusia, saudara dan saya, hidup di dunia ini. Ini dunia ini. Kemudian
pribadi ini punya ambisi yang kemudian bisa menjadi ambisius, yaitu segala macam cara yang dihalalkan untuk mencapai apa yang menjadi ambisi, itulah yang kemudian menjadi sebutannya, istilahnya ambisius. Ya, saya akan gambarkan dengan cermat, saudara perhatikan. Ini bola dunia ini dunia ini bumi ini. Saudara dan saya dan juga mereka itu adalah seorang manusia yang hidup di dunia ini. Nah, sekarang saya sederhanakan. Adakah yang duduk di sini tidak punya ambisi? Tidak ada. Karena ambisi itu harus dimiliki oleh setiap orang. Yang tidak boleh adalah ketika ambisi itu jadi ambisius. Kalau saya boleh sederhanakan, adakah yang duduk di sini tidak punya keinginan? Lebih jelas lagi, adakah yang duduk di sini punya keinginan supaya makin hari makin merosot? Kesehatannya makin merosot, bisnisnya makin merosot, rumah tangganya tambah kacau? Tidak ada kan? Jadi ambisi yang positif hari-hari ini, keinginan-keinginan sederhana yang positif ini ada pada kita semua. Ada keinginan. Baik. Saudara tahu, keinginan kita yang sederhana, yang sangat logis itu, yang tadinya adalah merupakan suatu kebutuhan, kemudian berubah menjadi keinginan. Keinginan ini tidak pernah puas. Atau kita manusia tidak pernah puas dengan tercapainya suatu keinginan, terkabulnya suatu keinginan. Dia semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, dan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan kalau boleh, kita memiliki seisi dunia ini. Makanya ada ayat berkata ketika Yesus menegur, apakah untungnya memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Berarti keinginan yang ada di dalam hati manusia itu, ya, besarnya hati itu selalu digambarkan hanya segenggam ini. Segenggam kepalan tinju. Tetapi kalau kita mengibaratkan hati, keinginan manusia ini, ambisi manusia ini, yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi ambisius, boleh dikatakan hatinya lebih besar sedikit dari planet bumi. Menurut ilmu pengetahuan, berapa kilometer luasnya bumi ini? Kelilingnya berapa? Kita pasti pernah belajar ya, walaupun mungkin kita lupa angkanya. Akan tetapi ada ukuran, dan keinginan manusia, ambisi manusia lebih besar sedikit dari itu bumi. Kenapa? Sebab dia kalau boleh kuasai. Dia kalau boleh, dia peroleh seisi dunia ini. Bukankah lebih besar? Kalau tidak lebih besar, dia tidak bisa peroleh seisi dunia. Dia mau taruh di mana seisi dunia ini? Orang bisa membuat gudang yang besar-besar, tapi ketika diisi, tetap dia penuh. Tapi hati manusia, dia bisa isi, dia punya hati dengan dunia. Semua apa yang ada di dunia dia bisa kasih pindah. Nah, saudara, mari kita renungkan ini. Apa yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini? Bukankah ini yang kita perjuangkan di dalam dunia ini secara ambisi?
Walaupun mungkin kita tidak punya, belum mampir di keinginan kita untuk menguasai dunia. Nanti saudara akan mengerti kenapa saya mulai dari sini. Saya ditelepon oleh rekan atau teman, teman saya, dia seorang pengusaha. Dan luar biasa Tuhan buka jalan persis seperti ayat. Ketika Tuhan membuka, tidak ada orang bisa menutup. Sehingga dia berusaha di mana-mana saja, dia mau cari orang. Dia mau cari orang untuk bisa menjalankan. Dia butuh semakin lebih, bukan butuh uang, butuh semakin banyak orang, makin banyak orang. Untuk dia bisa pekerjakan, untuk dia bisa percayakan, jadi kepala cabang dan lain sebagainya. Dia berkata, Om, saya bingung. Kok gampang sekali. Saya diperhadapkan dengan ini. Sehingga bukan lagi hanya hitungan miliar. Bukan hanya hitungan ratusan miliar. Sudah sampai ke T. Terus saya kasih nasihat. Saya kasih pandangan. Saya kasih warning. Langsung dia berkata, Om, kalau bagaimana apa Om bersedia masuk dalam struktur perusahaan kami sebagai penasehat? Saya bukan ahli ekonomi. Saya bukan ahli keuangan. Tetapi ketika Tuhan berfirman dan kita tahu apa sesungguhnya yang harus kita lakukan, kita harus memberikan warning, memberikan tanda hati-hati, memberikan peringatan, memberikan petunjuk, memberi nasihat dan lain sebagainya. Saya bilang tidak usah. Karena kalau nasihat secara langsung sesuai ilham roh, tidak usah kena bayar sama kita. Kalau masuk struktur perusahaan, Anda mau bayar berapa? Penasehat itu tidak murah. Nah, saudara, ini belum ada sampai kepada keinginan menguasai dunia. Tetapi Tuhan buka jalan. Saudara tahu kalau buka jalan, Tuhan buka jalan dan Tuhan mengadakan jalan. Aduh, itu kadang-kadang kita bingung. Aduh, dari mana? Ini mau bikin bagaimana nih? Terlalu banyak mau dikerjakan. Tapi kita tidak punya orang. Terlalu banyak. Ini bagaimana? Jadi tepat seperti apa kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau terjemahan lama itu bagus. Tuhan memberkati kita sampai kita tidak tahu mau taruh di mana. Coba bayangkan. Kalau dalam terjemahan baru cuma ditulis, dicatat, Tuhan memberkati kita sampai apa? Berkelimpahan. Oh ya, agak abstrak, berkelimpahan. Tak limpah-limpah, tak limpah-limpah. Kalau terjemahan lama bahasanya sederhana. Sampai kamu tidak tahu mau taruh di mana. Sekarang mau taruh di mana? Asiknya. Ini kalau orang-orang lagi sedang menikmati itu. Tuhan memberkati sampai tidak tahu mau taruh di mana. Saudara. Sekarang kita kembali ke sini. Apa yang kita bisa peroleh dari pelajaran ini? Mari kita buka dulu, kita baca dulu Amsal Sulaiman. Supaya kita dapat memahami apa ambisi-ambisi yang menjadi ambisius dari orang-orang sekuler yang tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang berusaha untuk menguasai dunia ini. Dengan apa arti kata firman Allah tentang orang percaya dan setiap yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, baik. Kita baca dulu Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman 16 ayat 32. Sudah dapat? Amsal Sulaiman 16 ayat 32. Mari baca sama-sama. Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya mau jelaskan dulu ini. Saudara, secara duniawi, orang-orang punya ambisius, orang-orang punya ambisi yang dijalankan secara ambisius untuk menguasai dunia. Tapi firman Tuhan berkata terbalik. Orang yang dapat menguasai dirinya, tahu ini? Orang yang dapat menguasai dirinya, sabar, menguasai dirinya, dia adalah pahlawan. Yang apa? Yang apa? Merebut kota. Merebut kota. Perhatikan itu. Saya gambar saja kotanya di belakang. Kemain ini kota, bukan desa ini ya. Kalau desa lain lagi, ini gunung. Lain. Sana apa? Mall. Mall. Tidak tahu, tinggal taruh nama. Renungkan saudara. Orang yang menguasai dirinya, sabar, ia adalah, kalau saya gabung saja kalimatnya, dia adalah seorang pahlawan yang memenangkan, merebut satu kota. Kalau terjemahan lama lebih bagus, kota benteng, luar biasa. Nah, sekarang perhatikan kata kota. Kota ini apa? Tempat tinggal. Adakah kota yang isinya hanya satu penduduk? Tidak ada. Tidak ada yang hanya satu penduduk. Hanya satu orang. 5 orang? 10 orang? Tidak ada. Itu bukan kota. Desa saja tidak ada yang cuma 10 orang isinya. Tetapi yang jelas kota ini adalah tempat tinggal dari orang ini. Ia menguasai dirinya. Dia adalah pahlawan yang mengalahkan dan menguasai satu kota. Jadi kalau tempat saudara tinggal di kota Palu ini tidak tahu mungkin ratusan ribu. Berarti kalau orang ini hidup di kota ini dengan 100.000, berarti 100.000 orang dia sudah kalahkan. Dan dia adalah salah satu penduduk di kota itu. Terus pertanyaannya, mana lebih mudah? Hidup di kota kecil atau hidup di kota besar? Halo? Kalau saya bertanya, mana lebih enak? Hidup di kota kecil atau hidup di kota besar? Tentu kita akan berkata, lebih enak kota besar, banyak mallnya, mall lagi memang ini. Tentu yang menjawab ini ibu-ibu. Nah, tapi kalau dikatakan mana lebih, tadi kan lebih enak, mana lebih mudah? Hidup di kota kecil atau kota besar? Kalau saudara susah jawab, saya akan ingatkan saudara nyanyian tempo dulu. Sehingga kemudian jadi sebuah kalimat yang indah. Bunyinya seperti ini. Kejamnya ibu kota. Kejamnya ibu tiri. Lebih kejam ibu kota. Maka muncullah nyanyian. Siapa suruh datang Jakarta?
Siapa suruh datang Jakarta, sendiri suka sendiri rasa. Baru dari ujung sana dia bilang, Edo sayang. Jadi mana lebih enak? Mana lebih gampang? Bayangkan di kota kecil, baku kenal, baku tahu. Masak nasi goreng kurang sedikit, so habis bumbu lombo botol, baterai datang. Pinjam, ada kan lebih? Saus tomat ada. Mau kemana? Berarti semakin besar kotanya, semakin besar tantangan godaannya. Semakin besar kotanya, semakin besar godaannya. Sehingga kita sudah lupa memenuhi apa yang kita butuhkan. Ini bukti konkret saja. Kita kejar apa yang kita inginkan, walaupun ulang-ulang diajar. Jangan pernah membeli apa yang diinginkan sebelum membeli apa yang dibutuhkan. Tetapi karena ini terlalu banyak godaannya, penguasaan diri ini susah. Dituntut penguasaan diri. Ini belum kasus ini. Ini baru godaan-godaan ringan, godaan mall, godaan tas, godaan sepatu, godaan kacamata, godaan HP, ganti-ganti, dan lain sebagainya. Ini baru godaan-godaan material, belum peristiwa, belum masalah, belum narkoba, belum perjudian, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, ketika kita tidak bisa menguasai diri, semua yang di sekitar kita akan menjadi masalah. Anehnya, itu intinya. Tapi yang aneh, orang berusaha menyelesaikan masalah dari pribadi yang bermasalah. Iklan boleh ada, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu iklan. Di mana-mana ada banyak, atau di pojok-pojok jalan sekarang. Itu iklan. Kita jujur saudara, setiap hari masalah yang kita hadapi, kita terfokus di situ. Pikiran kita, tenaga kita, hati kita terfokus, terkuras di situ. Padahal sebenarnya bukan itu yang diselesaikan. Yang menjadi yang bermasalah itu adalah diri kita, sehingga hadir masalah. Nah, ini terbalik saudara. Makanya pemahaman orang-orang sekuler, bahkan yang berambisi dengan cara ambisius mau menguasai dunia, berbeda dengan apa yang firman Allah katakan, bahwa semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Beda, konsepnya beda. Konsep duniawi adalah keinginan yang terkabulkan, keinginan yang menjadi nyata, keinginan yang menjadi nyata. Akhirnya tanpa dia sadari, karena ambisiusnya itu, dia sudah menjadi orang yang bermasalah. Kita mungkin tidak seperti ini, dan nama kita tidak tercatat dalam sejarah sebagai Hitler atau sebagai Kaisar Nero atau siapapun. Mungkin kita tidak seperti mereka. Tetapi kalau kita sadari dengan jujur, konsep hidup kita hari-hari hampir sama. Tidak terlalu beda-beda jauh. Cuma beda tipis. Hanya kita tidak terkenal. Mari, saya mau tanya saudara. Ada masalah yang saudara hadapi? Semua kita punya masalah. Tetapi yang
kita tidak sadari, entah cara duniawi, entah cara rohani, kita lakukan konsep yang sama. Kenapa banyak orang dengan emosional bisa berdoa sampai tergiling-giling, dengan menangis meraung-raung atas segala problem yang sedang menindih hidupnya. Dan sesudah dia amin, dia rasa lega. Padahal leganya apa? Lega hanya karena sudah menangis. Lega hanya karena sudah histeris. Dan memang itu lega. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan orang-orang hamba betul yang tidak memahami, mengerti, aduh, kamu ini orang sungguh-sungguh dia berdoa, hancur hati. Ada ayat tertulis, Tuhan hampir kepada orang yang hancur hati. Padahal tidak, ini dia cuma emosi, bukan datang dengan iman, cuma datang dengan perasaan. Akhirnya dia capek, dia keliru, dia kecewa. Kenapa Tuhan belum jawab-jawab? Karena Tuhan berkata, firman Tuhan menetapkan setiap orang yang datang kepada Tuhan harus datang dengan iman, bukan datang dengan emosi. Jadi tidak mungkin kita menyelesaikan masalah dari diri yang bermasalah. Dan bisa. Sekarang pertanyaan, contoh. Akibat godaan ini, itu dan ini, dan segudang keinginan yang kita miliki, segudang keinginan, kemudian kita tempuh segala macam cara. Bond dulu ya. Bond dulu ya. So berapa bond? So 2. Karena tak biasa, berikutnya bond lagi. Terus dari atas kepala sampai ujung kuku bawah, semua adalah bond. Maka kemudian karena namanya bond, berarti nanti ada apa? Ada apa? Lagi. Terus ketika datang tagihan, kita tidak mampu untuk menebusnya. Kemudian ketika tidak mampu untuk menebusnya, orang perkarakan sama kita. Jadilah masalah. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana? Ada banyak orang menyelesaikan masalah dengan tutup loban, gali loban. Istilahnya, dia tebus itu semua bond. Dengan jalan apa? Bikin bond baru di tempat lain. Menyelesaikan? Tidak menyelesaikan. Masalah tidak akan dapat selesai dari orang yang bermasalah. Yang harusnya terjadi adalah berhenti babon-bon, karena itu beban. Nah, ini contoh hari-hari. Begitu juga, ini hanya dalam kehidupan, bagaimana kita memanage kita punya ekonomi keuangan. Tetapi hidup ini bukankah hanya urus ekonomi keuangan? Kadang-kadang dan rumah tangga juga seperti itu kan? Suami istri terjadi cekcok ini dan lain sebagainya. Tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Persis tikus dan kucing baku dapat. Pokoknya selalu baku dapat, baku cakar. Jadi bagaimana menyelesaikan? Konseling. Dikasih petunjuk. Tidak bisa selesai. Kenapa? Karena dua-dua orang bermasalah. Yang nampak kelihatan di luar hanya masalah konflik. Tidak bisa kita bicara sedikit. Begitu bicara, tabakar dia. Menyala, bukan roh menyala-nyala. Kita cuma bicara sedikit, dia jawab 10. Jadi siapa yang bermasalah sebenarnya? Masalah? Siapa yang perlu diselesaikan dalam hal ini? Masalah? Bukan orang yang bersangkutan itu. Bukan masalah.
Kalau masalah selesai, masalah itu gampang. Datang ke sana, dua-dua. Ayo kita menghadap om atau tante, kita minta doa. Orang seperti ini pun doa tidak tebus. Kenapa? Karena dia cuma mau dia punya masalah selesai. Oke ya? Lupakan yang lalu. Dia ingat khutbah minggu lalu kan. Lupakan yang lalu. Kita lihat ke depan. Jadi dia lupakan. Jadi saling pegang tangan. Saking akrabnya, bukan lagi pegang tangan, baku ces. Tapi belum masuk di pintu rumah, baru turun dari kendaraan, semulai ada tanda-tanda. Berapa skala Richter? Semulai ada tanda-tanda. Begitu masuk, begitu tak panting pintu, jadi lagi. Jadi, terus apa? Apakah doanya hamba Tuhan kurang manjur? Ya mungkin perlu minum itu jamu yang manjur. Bukan doa yang tidak manjur. Memang dua-dua sarangnya. Dua-dua piara dia punya keadaan itu. Jadi yang bermasalah ini adalah ini pribadi diri. Makanya kalau ada penguasaan diri di mana kita berada dan di situ kita bisa selesaikan, ini berarti sama dengan menang satu kota. Ini tidak, satu kota tahu. Bayangkan satu kota tahu, apalagi kota itu Susupo, waduh lebih cepat dari Suzuki. Ya, ada memang masyarakat khusus yang memang kita tidak bisa bikin apa-apa. DP mulut memang kamai, laki perempuan, dan lebih hebat DP laki lagi. Ada memang masyarakat begini. Ada lagi masyarakat tidak boleh kalau tidak mencuri. Itu memang ada. Iya, ada. Ada lagi masyarakat kalau kita pelajari yang dianggap pahlawan adalah pengkhianat. Iya. Oh, susah sekali itu Injil masuk di situ. Karena ketika hamba Tuhan ini berita tentang menyampaikan tentang Yudas si pengkhianat, oh, dorang langsung idolakan Yudas, bukan Yesus, tak kikis, Yudas, Yesus. Oh, pusing ini, stres ini hamba Tuhan, bagaimana mau memberitakan Injil? Kita memberitakan Injil ini, Yudas ditampilkan sebagai pengkhianat murid, tetapi dia tidak tahu, dia tidak pahami bahwa budaya daripada suku itu adalah keahlian bergaul untuk menjadi pengkhianat. Itu budayanya, luar biasa kan? Terus mau bagaimana? Jadi saudara, kalau firman Allah mengatakan mengalahkan dunia, ini di mana kita berdiri sebagai orang percaya yang sudah lahir baru. Kita menang di situ. Kita menang. Saudara kan bisa tahu apa yang saudara dan saya bisa baca dari akhir hidup dari orang-orang yang punya ambisius untuk menguasai dunia ini. Mengerikan, menyedihkan. Jadi kalau firman Allah berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita luar biasa. Luar biasa. Bahkan saudara boleh berkata, iman saya yang mengalahkan dunia ini, pribadi masing-masing, iman saya. Kita, masalah boleh datang, tapi kita jangan menjadi orang yang bermasalah, yang menghadapi masalah. Bisa saudara renungkan kalimat ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dari diri yang bermasalah? Tidak mungkin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Allah berkata bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus sebagai orang yang sudah lahir baru, maka kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63.
Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, maka itulah sebabnya mengapa Paulus selalu mengingatkan kepada kita dengan berkata, ujilah dirimu sendiri. Kalau kamu tetap tegak di dalam iman. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Baca. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kasih tanda di situ. Saya tidak uraikan lagi daging tidak ada gunanya. Tetapi mari saya ingin mengingatkan saudara. Paulus berkata, uji dirimu sendiri kalau kamu tetap tegak di dalam iman. Tegak itu apa?